Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lismayanti, mahasiswi Sosiologi C semester 5, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Tugas ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sosiologi Hukum yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammadul Qiyah dan Ibu Radiska Denara Hernawa Putri, Esos MSI. Pada kali ini, saya akan membahas mengenai masalah hukum dan sistem sosial masyarakat yang disoroti sosiologi hukum. Masalah hukum dan sistem sosial masyarakat yang disoroti sosiologi hukum ada 7, diantaranya yang pertama, hukum dan sistem sosial masyarakat, 2, perbedaan dan persamaan sistem hukum, 3, sifat sistem hukum yang dualistis, 4, hukum dan kekuasaan, 5, hukum dan nilai-nilai sosial budaya, 6, kepastian hukum dan kesebandingan, dan 7, peranan hukum sebagai alat mengubah masyarakat. Pada kali ini, saya akan menyoroti salah satu permasalahan saja, yaitu pada poin 4 mengenai hukum dan kekuasaan. Ditinjau dari sudut ilmu politik, hukum merupakan suatu sarana dari elit yang memegang kekuasaan dan sedikit banyak dipergunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan. Secara sosiologis, elit tersebut merupakan golongan kecil dalam masyarakat yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi atau tertinggi dalam masyarakat dan biasanya berasal dari lapisan atas atau menengah atas. Hukum dalam mempengaruhi kekuasaan. Kekuasaan tanpa suatu aturan, maka akan mengkondisikan keadaan seperti halnya hutan rimba yang hanya berpihak kepada yang kuat dalam dimensi sosial. Disinilah hukum berperan dalam membentuk rambu-rambu cara bermain pihak-pihak yang berada di lingkaran kekuasaan. Hal tersebut bisa ditemui di konstitusi, di mana konstitusi secara garis besar berisi tentang bagaimana mengatur, membatasi, dan menyelenggarakan kekuasaan, dan mengatur tentang hak asasi manusia. Peran hukum dalam mengatur kekuasaan berada dalam lingkup formil. Kekuasaan yang diatur hukum merupakan untuk kepentingan masyarakat luas, agar masyarakat yang merupakan objek dari kekuasaan tidak menjadi korban dari kekuasaan. Selain sebagai kepentingan masyarakat, hukum dalam mempengaruhi kekuasaan juga berguna sebagai aturan bermain pihak-pihak yang ingin berkuasa atau merebut kekuasaan. Aturan tersebut berguna sebagai cara main yang fair, yang bisa mengkoordinir semua pihak yang terlibat dalam kekuasaan. Hukum dalam hal ini tidak hanya mengatur masyarakat, tetapi juga mengatur pihak-pihak yang memiliki kekuasaan. Kekuasaan dalam mempengaruhi hukum. Eksistensi hukum tanpa ada kekuasaan yang melatar belakanginya membuat hukum menjadi mandul. Oleh karena itu, perlunya suatu kekuasaan yang melatar belakangi hukum. Muncul pertanyaan, bagaimana kekuasaan yang hanya dipegang oleh segelintir orang bisa dipercaya untuk mempengaruhi hukum yang bertujuan untuk mengatur masyarakat? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka bisa didekati dengan metode konseptual bukan empiris, karena secara empiris, kebanyakan hukum hanya digunakan untuk melegalkan kepentingan penguasa saja. Dalam perkembangannya, tentu saja tidak dapat dihindari bahwa setiap rezim penguasa memiliki karakteristik tertentu. Karakteristik tersebut dapat dilihat dari karakteristik hukum yang menjadi produk politiknya. Karakteristik hukum ternyata berjalan linier dengan karakteristik rezim kekuasaan yang melatar belakangi hukum. Apabila kekuasaannya demokratis, maka produk hukumnya berkarakter responsif, sedangkan apabila kekuasaannya otoriter, maka produk hukumnya berkarakter konservatif atau ortodoks. Namun, ada asumsi bahwa antara demokrasi dan otoriter ambigu. Artinya, tidak bisa dilihat secara tegas pembedanya. Bisa saja penguasa yang otoriter di suatu negara berdalih bahwa karakteristik produk hukum yang bersifat konservatif digunakan untuk melindungi masyarakat.
Dalam hal ini, demokratis yang dari, untuk, dan oleh rakyat mengalami pengurangan peran hanya untuk rakyat, sehingga rakyat sekedar menikmati hasil atau kemanfaatannya. Contoh kasus dalam hal ini adalah kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang terbukti menerima suap, melakukan tindak pidana pencucian uang, dan melakukan pemufakatan jahat dalam perkara pengurusan fatwa bebas untuk Joko Chandra. Namun, atas 3 tindak pidana yang dilakukannya itu, Pinangki justru mendapatkan keistimewaan hukum. Pinangki mendapatkan tuntutan ringan dari jaksa penuntut umum, mendapatkan potongan hukuman pada pengadilan tingkat 2, dan hingga saat ini putusan atas dirinya belum juga dieksekusi oleh jaksa. Namun, ada hal-hal yang meringankan hukuman Pinangki. Menurut jaksa, Pinangki menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya. Selain itu, Pinangki memiliki anak berusia 4 tahun. Menurut saya, argumen tersebut tidak masuk akal jika dijadikan sebagai alasan dalam meringankan hukuman Pinangki. Karena jika hanya dengan janji saja, belum tentu bisa ditepati. Jika hanya mengucap janji saja, semua tersangka juga mampu untuk melakukannya. Dan untuk alasan memiliki anak 4 tahun, itu juga hal yang cukup menggelitik bagi saya. Menurut saya, itu adalah resiko karena Pinangki telah melakukan kesalahan dan harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Tetapi, lain hal jika yang menduduki posisi Pinangki adalah masyarakat biasa atau bahkan masyarakat menengah ke bawah. Mereka seringkali tidak mendapatkan keadilan karena pada kenyataannya masih banyak hukum yang tajam ke bawah dan tumpul pada kekuasaan para elit. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.